Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya di channel Araniri Channel? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan masih selalu tetap semangat. Di dalam video ini, sebagaimana banyak yang dipesan oleh kawan-kawan untuk mengikuti seleksi P3K khusus bagi formasi guru BK atau bimbingan konseling di bawah naungan Kementerian Agama yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian CAT P3K. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu agar semakin memiliki kemampuan untuk memahami dirinya atau self-understanding, kemampuan untuk menerima dirinya sendiri atau self-acceptance, kemampuan untuk mengarahkan dirinya atau self-direction, dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya atau self-realization sesuai dengan potensinya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertanyaannya, pernyataan di atas merupakan definisi dari A. Counseling, B. Need Assessment, C. Konsultasi, D. Bimbingan. Ya. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu, pada seseorang agar semakin memiliki kemampuan memahami diri, kemampuan untuk menerima dirinya, kemampuan mengarahkan dirinya, merealisasikan apa keinginannya sesuai dengan potensinya. Ini merupakan pengertian dari bimbingan. Jawaban yang tepat adalah D. Kita masuk soal berikutnya. Serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan dalam usaha membantu konsel atau klien atau siswa secara tatap muka dengan tujuan agar klien atau siswa dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus. Hal ini merupakan definisi dari A. Alih tangan kasus, B. Konseling, C. Konsultasi, D. Bimbingan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan. Jawabannya adalah konseling. Jawabannya adalah B. Kita masuk soal yang berikutnya. Manakah di antara pernyataan berikut yang menurut Anda tepat mengenai kekhasan atau ciri khas konseling dibandingkan dengan bimbingan? A. Dalam proses konseling sangat mutlak bahwa tanggung jawab dan keputusan atas masalah ada di tangan konselor. B. Ada pertemuan tatap muka dalam situasi profesional untuk membahas permasalahan konseling secara mendalam dan mengarah pada penyelesaian masalah. C. Konseling hanya terjadi pada dua orang, yaitu konsel dan konselor. D. Konseling harusnya dilakukan di ruang yang tertutup. Ya. Pertanyaannya,
Manakah di antara pernyataan berikut yang menurut Anda tepat mengenai kekhasan atau ciri khas konseling dibandingkan dengan bimbingan? Jawaban yang tepat dari soal nomor 3 adalah B, ya, yaitu ada pertemuan tatap muka dalam situasi yang profesional untuk membahas permasalahan konsel secara mendalam dan mengarah pada penyelesaian masalah. Kita masuk soal yang berikutnya. Berikut ini adalah alasan mengapa perlu belajar landasan sosial budaya kecuali A. Ada banyak ragam bahasa dan dialek di Indonesia. B. Memperkaya khasanah budaya dan tips-trik mendampingi individu berbeda budaya. C. Supaya perlu juga mengalami culture shock. D. Kita hidup di negara dengan beragam gugusan pulau dan budaya. Alasan mengapa perlu kita harus belajar landasan sosial budaya. Jawaban yang tepat dari soal ini, yang menjadi pertanyaan di garis bawahi adalah kecuali. Kecuali berarti yang bukan. Jawaban yang tepat di sini adalah C, yang bukan. Supaya perlu juga mengalami culture shock. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Bimbingan konseling atau BK menjadi salah satu bagian yang integral dalam pendidikan di sekolah. Manakah di antara pernyataan-pernyataan berikut yang menurut Anda merupakan fungsi dan bentuk layanan BK di sekolah? A. Mengadakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang ada di sekolah. B. Tenaga BK memberikan pelayanan kepada siswa secara individual agar siswa berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. C. Tenaga BK membuat kurikulum dan kebijakan sekolah termasuk masuk kelas untuk menyampaikan mata pelajaran tertentu. D. Membuat kebijakan dan aturan sekolah. BK yang menjadi pertanyaan, manakah di antara pernyataan berikut yang menurut Anda merupakan fungsi dan bentuk layanan BK di sekolah? Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B, ya. Tenaga BK, bimbingan konseling, memberikan pelayanan kepada siswa secara individual agar siswa berkembang sesuai dengan potensinya, dan ini yang sudah banyak sekali diterapkan di sekolah-sekolah. Kalau untuk menyusun kebijakan sekolah terkait menyampai pelajaran tertentu, itu di luar dari fungsi dan bentuk layanan BK di sekolah. Oke, kita masuk soal berikutnya. Manakah fenomena berikut yang menurut Anda tepat terjadi di sekolah terkait dengan peran dan tanggung jawab guru BK dan guru mata pelajaran? A. Guru BK menjadi mandor pada saat upacara bendera yang bertugas memberikan sanksi kepada siswa-siswa yang melanggar ketertiban dan tidak disiplin. B. Pada saat guru atau wali kelas menjumpai salah satu siswanya seringkali tidak masuk dan dikeluhkan banyak guru yang lain, ketika wali kelas memanggil secara personal, siswanya justru semakin menutup diri dan takut. Lalu wali kelas menyerahkan siswa ini kepada guru BK agar digali latar belakang perilaku siswa yang sering membolos dalam proses konseling. C.
karena guru olahraga tidak hadir mengisi kelas yang kosong dan tidak meninggalkan tugas, guru BK berinisiatif untuk mengisi kelas olahraga dengan memberikan materi mengenai olahraga yang dia paham. B. Ketika ada seorang siswi datang kepada guru BK dan mengeluhkan tentang tugas fisika yang begitu banyak dan sulit, guru BK menawarkan untuk memberikan bimbingan belajar fisika kepada siswa atau siswi tersebut meskipun guru BK mengalami kesulitan. Fenomena yang sering terjadi di sekolah terkait peran dan tugas guru BK dan guru mata pelajaran. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B ya kawan-kawan. Jawabannya adalah B. Kita masuk soal yang berikutnya. Berikut adalah tujuan dari pelayanan BK kecuali A. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. B. Membantu konsel untuk menyelesaikan masalah, termasuk untuk menentukan masa depan konseling. C. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses studi atau proses belajar, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerja. D. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Tujuan dari pelayanan BK kecuali. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah, kita pahami dulu. Tujuan dari pelayanan bimbingan konseling kecuali adalah B, berarti yang bukan ya. Membantu konseling untuk menyelesaikan masalah, termasuk untuk menentukan masa depan konsel. Ya. Kita masuk soal yang berikutnya. Ketika membantu siswa di sekolah mengatasi masalah, guru BK juga perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Di antaranya, apa yang dapat siswa lakukan saat ini untuk mengatasi masalahnya, apa langkah nyata siswa dalam mengatasi masalahnya saat ini, bagaimana siswa harus bersikap atas persoalan yang dihadapi saat ini, apa tujuan siswa atas persoalan yang tengah dihadapi kali ini, dan sebagainya. Pertimbangan guru BK tersebut selaras atau sesuai dengan asas bimbingan konseling, yaitu A. Kekinian, B. Kerahasiaan, C. Keahlian, D. Tutwuri Handayani. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah, jawabannya adalah kekinian, A. 8. Soal berikutnya. Berikut ini adalah prinsip bimbingan konseling terkait dengan sasaran kecuali A. BK memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. B. BK melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. C. BK memberikan perhatian utama kepada individual bermasalah yang terjadi yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. D. BK berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Jawaban yang tepat dari soal ini ya, prinsip BK terkait dengan sasaran kecuali berarti yang bukan ya.
jawaban yang tepat dari soal ini adalah C ya kawan-kawan. Kecuali berarti yang bukan. BK memberikan perhatian utama kepada individual bermasalah yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Jawabannya adalah, kita cross check satu-satu. BK memperhatikan sepenuhnya terhadap berbagai aspek perkembangan individu. B. BK melayani semua individu tanpa memandang umur, status ekonomi. Ya, BK memberikan perhatian utama kepada individual yang bermasalah. Ya, ini soal ini mengapa menjadi jawabannya kecuali BK memberikan perhatian utama kepada individual yang bermasalah. Ya, seolah-olah jawaban ini khusus hanya untuk pribadi yang bermasalah ya. Padahal fungsi guru BK bimbingan konseling adalah memberikan wawasan, perhatian kepada seluruh siswa di sekolah. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah C ya. Semoga bisa dipahami. Soal yang berikutnya, keputusan untuk melakukan kegiatan organisasi dalam kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan organisasi itu lebih efektif dan efisien. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan dari fungsi manajemen, A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Pengarahan, D. Pengawasan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah keputusan untuk melakukan kegiatan organisasi dalam kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan organisasi itu lebih efektif. Organisasi judulnya. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah ya, jawaban yang tepat tentu keputusan terkait agar penyelenggaraan organisasi lebih efektif, yaitu jawaban yang tepat adalah A. Perencanaan. Baiklah teman-teman semuanya, sampai di sini dulu belajar kita dalam video kali ini. Semoga apa yang disampaikan dalam video kali ini dapat menambah wawasan keilmuan kita dan semoga dapat menjadi wasilah lulus menjadi P3K, guru bimbingan konseling di Kementerian Agama Republik Indonesia. Tetap semangat dan jangan patah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.